Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertanyaan saya tadi menggantung, Pak Gubernur, adakah Pak Gubernur melihat, mencium, mengendus? Iya kan? Ini ada kaitan politik 2024 nih Pak Gubernur. Kalau saya melihat ya begini, ketika ada pemanggilan dari KPK, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk saya ikut di dalam ikhtiar memberantas korupsi. Kebetulan ada kasus yang terjadinya di BUMD, maka saya bantu. Jadi saya percaya bahwa KPK akan profesional, KPK akan menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun kita tahu semua yang ada di Jakarta ini selalu punya implikasi politik. Tapi saya rasa tetap KPK akan fokusnya kepada penegakan hukum. Mungkin pertanyaan tadi itu dikaitkan juga Pak dengan agenda Pak Gubernur yang di luar agenda kegubernuran gitu ya, pemerintahan, hadir di salah satu kegiatan besar lah ya, partai politik begitu. Komentar Anda mungkin Pak Anies. Kenapa, maaf? Ya, hadir dan berbicara begitu ya di podium acara besar lah ya, sebuah partai politik beberapa saat yang lalu. Nah, maka mungkin ada tafsir-tafsir, ada tafsir-tafsir yang diarahkan kepada itu, begitu loh Pak. Oh ya, saya begini, sebagai gubernur tentu harus berkomunikasi dengan semua, termasuk dengan partai politik. Jadi komunikasi dengan semua partai politik, baik partai politik yang mengungkapkan dukungan maupun partai politik yang mengungkapkan kritik, karena itu semua adalah institusi yang harus kita jaga hubungannya. Jadi saya diundang partai untuk ikut bicara itu hampir semua, dan kalau ada undangan dari partai politik saya datang, dan prosedurnya sebelum datang saya lapor sama Mendagri, kirim surat bahwa saya ada undangan dari partai A, B, C. Jadi secara prosedur dijalankan, secara substansi dijaga, kedekatan dengan semua, komunikasi dengan semua. Bahwa itu nanti diterjemahkan sebagai 22, 24, 2 apapun, ya itu boleh-boleh gitu. 2 apapun gitu. Tafsirannya karena macam-macam ya Pak Gub ya. Nah, Pak Gub, yang menariknya begini Pak Gubernur. Kenapa sih kemudian, kan ini menjadi pertanyaan publik ya, kenapa kemudian ada tafsiran macam-macam? Karena kalau kita berkaca pada tahun 2019 lalu Pak Gub, ini kan ketika kemudian Bu Megawati, Ketua Umum PDIP, bertemu langsung dengan Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dan di hari yang sama, di saat yang bersamaan ada pertemuan antara Pak Gubernur dengan Ketua Umum Nasdem. Nah, kemudian ada tafsiran, analisa bahwa ada kedekatan Pak Anies ini dengan Partai Nasdem untuk kemudian keperluan 2024. Nah, seperti apa Pak Anies menjawab mengenai hal ini, Pak? Ya, pertama tentang pertemuan itu sendiri. Banyak hal terjadi bersamaan, cuman nggak difoto disandingkan gitu, ya kan? Ketika dua banyak jadi, tapi begitu difoto disandingkan lalu menjadi punya framing. Yang framing itu kan artinya dibingkai ya. Sama aja, ada 2 foto, ini kayak sekarang nih di layar kan dijajarin nih 2, itu namanya kan framing gitu, pembingkaian. 2 peristiwa kebetulan terjadi bersamaan, padahal penjadwalannya jalan sendiri-sendiri. Kemudian kedua, soal kedekatan. Ya memang saya dekat dengan Bang Surya Paloh, tapi saya juga dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Dengan mereka berdua saya sering ngobrol, saya dekat dengan ketua-ketua partai, dengan Caimin saya dekat, kemudian begitu juga dengan Pak Erlangga Hartarto, begitu juga dengan Pak Zulkifli Hasan, begitu juga dengan Pak Suharto Monoarfa, begitu juga dengan Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jadi semua partai-partai itu kita berhubungan baik. Jadi kedekatan ini bukan hanya pada 1-2 partai, termasuk dengan Pak Agus Yudhoyono. Itu juga dekat dan kita berdialog, berdiskusi. Jadi saya mencoba untuk terus bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun, karena sebagai gubernur harus bisa berdialog dengan semua, menjangkau semua, dan bisa tukar pikiran, termasuk dengan yang mengkritik.
apakah itu partai PSI, apakah itu partai PDI Perjuangan, selalu ada komunikasi. Dan walaupun sebagian komunikasi itu tidak terlihat di depan publik, tapi komunikasi itu jalan terus. Jadi kami berharap justru inilah ikhtiar kita untuk menjaga demokrasi itu menjadi matang. Bahwa perbedaan pandangan itu sah. Suami istri saja bisa berbeda pandangan. Anak dengan orang tua bisa berbeda pandangan. Tapi yang penting adalah saling menghormati, saling komunikasi. Kalau saya malah sering mengatakan begini, lawan debat itu adalah teman berpikir. Sama seperti lawan badminton adalah teman olahraga. Jadi jangan khawatir dengan itu. Ini seperti sekarang saya ngobrol sama Vita sama Arif, ini kan lawan bicara, tapi kita teman, sama-sama ingin membuat Indonesia lebih baik gitu. Jadi begitu juga proses politik. Saya insya Allah terlalu akan menjaga kedekatan dengan semuanya, dan ini bagian dari usaha kita untuk demokrasi kita berjalan dengan baik. Gitu. Pak Gubernur, foto beredar ya, apalagi hari ini tadi Vita di awal menyebutkan berserak di ragam media cetak maupun juga online ya, Bapak hadir di KPK seperti itu. Nah, bagi sebagian kalangan ada yang bernarasi baik ya, artinya buka Pak, beberkan, nah seperti itu. Tapi ada yang menjadikan, kalau saya pinjam istilah Pak Gubernur tadi, framing gitu ya Pak. Nah lo udah dipanggil KPK kan, nah lo udah ya kayak gitu-gitu ya kan. Anda melihat ini serangan terhadap Anda nggak sih Pak Anies? Apalagi kan 2021, apa tadi Anda bilangnya 22 lah atau 24 lah atau berapa kan gitu ya beratnya. Iya. Kalau bagian saya ini kan salah satu tugas konstitusional nih adalah membantu di hadapan KPK, membantu ketika KPK memiliki tugas penegakan hukum. Karena gitu saya datang, saya ingin membantu. Dan itu saya sampaikan kemarin, dan saya dengan senang hati, saya betul sangat bersyukur menambah catatan bahwa kehadiran kita di dalam kapasitas apapun selalu membantu tugas KPK. Ketika saya bertugas sebagai rektor saya bantu, sebagai warga negara saya ikut bantu, dan sekarang sebagai gubernur saya ikut membantu. Nah, di dalam itu ada yang berkomentar macam-macam, memang normal. Kalau ada 10 orang melihat satu fenomena, mungkin ada 10 pandangan. Dan itu bagian dari wajarnya kehidupan. Menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita jalani ini dengan benar. Dan saya juga berkali-kali ditanya, Mas, bagaimana mau ketemu KPK? Dengan senang hati saya ketemu KPK. Saya bersyukur betul, karena saya bisa membantu tugas yang sedang diembankan oleh KPK. Itulah kebahagiaan yang saya miliki kemarin. Sungguh Anda boleh cek tuh, nanti cross check dengan mereka yang di dalam ketika proses diskusi. Saya bersyukur bisa ikut membantu. Substansi kasusnya tentu bukan menjadi hak saya untuk menyampaikan. Substansi kasusnya tetap pada KPK. Oke, Pak Anies, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Anies. Ini kemarin kan juga sempat hangat Pak, kalau kita bicara mengenai Pilpres, mengenai pemilu, ini kan yang kemudian menarik untuk disoroti adalah prosesnya Pak. Karena kemarin ini baru saja Pak, ada usulan dari Mendagri Tito Karnavian untuk mengundur pemilu 2024 menjadi April atau Mei 2024. Meskipun sampai saat ini masih dikaji hal ini oleh KPU, tapi tanggapan Pak Anies seperti apa melihat hal ini? Yang penting proses pemerintahan berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan rakyat. Karena pemerintah itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa pelayanan dasar untuk masyarakat terjaga. Jadi tentang jadwal dan lain-lain silahkan dibahas oleh mereka yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat bersama dengan DPR, karena itu kewenangannya di sana. Tapi yang penting adalah apapun jadwalnya, apapun waktunya, pelayanan dasar pada masyarakat, perlindungan pada masyarakat harus selalu berjalan dengan baik, apalagi sekarang dalam masa pandemi. Jadi harapannya adalah itu saja, jangan sampai ada interupsi sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu. Selama itu bisa berjalan dengan baik, soal jadwal adalah kewenangan yang dimiliki oleh DPR, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan mungkin juga KPU. Tapi bagi saya bukan soal jadwalnya, yang penting rakyat
pelayanannya tidak terganggu. Kalau saya juga yang penting COVID-nya segera usai, Pak Gubernur. Terutama Amin. mungkin di ibu kota. COVID di ibu kota bagaimana nih sejauh ini? Mungkin highlight aja dari Pak. Alhamdulillah. Ya, bulan Juli kemarin kita sempat 48% positivity rate. Sekarang kita sudah 0,7%. Nah, dianggap aman itu bila di bawah 5%. Jadi kita bisa mengatakan bahwa di Jakarta kondisi pandemi terkendali. Lalu vaksinasi juga begitu. Dikerjakan dengan kolaborasi, gotong royong, semuanya ikut menyerbu dan kita alhamdulillah lewat kolaborasi itu vaksinasinya bisa dikatakan udah di atas 115%. Wow. Lalu kalau kita bicara tentang kasus baru, sejak 2 hari yang lalu itu kasus baru di bawah 100. Ini terendah sejak bulan Juni 2020. Jadi kita kasus barunya di bawah 100, dan kalau di bawah 100 dengan penduduk sebesar Jakarta, ini bisa dikatakan insya Allah aman. Tapi ada tapinya nih, jangan sampai begitu dengar kata terkendali, lalu lepas masker, terkendali, lalu lupa jaga jarak. Itu jangan sampai, tetap dikerjakan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, hindari kerumunan, pokoknya yang disebut sebagai 5M itu tetap kerjakan dah. Nah, sambil ikuti vaksinasi. Vaksinasi ini penting. Jadi karena buktinya di Jakarta kita merasakan. Mereka yang sudah vaksin, kalaupun sampai terpapar, gejalanya tidak berat. Jadi tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi yuk kita tuntaskan ini sama-sama, sehingga kita bisa berkegiatan lagi, kegiatan ekonomi bisa jalan, kegiatan keagamaan bisa jalan, kegiatan sosial bisa jalan, seperti semula gitu. Baik Pak Gubernur, memanglah kami ini bukan KPK Pak Gubernur yang punya belasan pertanyaan kepada Pak Gubernur gitu ya. Pertanyaan kami memang terbatas memang Pak Gubernur. Tapi ngobrolnya juga kira-kira seperti gini kok, santai. Gitu ya, nyantai ya. Tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya nggak usah dipanggil KPK, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak, sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu Pak. Amin, makasih Arif kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.